sebenarnya jatuhnya jauh lebih ceramah ya dibanding ngebacot ya. Karena gue ini menyampaikan sesuatu yang benar-benar krusial, penting banget yang gue lihat dari selama ini. Yang kedua, gue bakal merekomendasikan beberapa materi aplikasi dan juga YouTube channel orang Jepang buat kalian dengerin sebuah podcast untuk melatih listening kalian dalam bahasa Jepang. Entah kenapa ya belakangan ini gue ngeliat kayaknya banyak banget yang neglect sama passive immersion. Passive immersion ini wajib banget, penting sebenarnya. Jadi kalian ini nggak bisa ngandelin diri kalian ini buat immerse setiap harinya, karena kita ini sebenarnya udah terlambat immerse kalian itu. Katakan gue mulai immerse bahasa Jepang ini dari umur 19 tahun, katakanlah seperti itu. Dan gue itu udah terlambat selama 19 tahun buat belajar bahasa Jepang. Jadi gue harus kejar 19 tahun itu dalam setiap harinya. Gimana caranya? Ya udah mau gak mau kita ini harus dengerin orang Jepang setiap harinya 24 jam non-stop. Dan kayak ini nggak bisa ngandalin diri sendiri. Walaupun kalian katakan dalam diri kalian itu yakin 100% bakal immerse hari ini, kalian bakal nonton anime dan lain sebagainya, gak bisa kalian andalin dengan kata-kata kalian sendiri. Gak bisa kalian andalin dengan kata-kata diri kalian sendiri. Jadi begitu saat itu juga, saat ini juga, detik ini juga, kalian ambil earphone kalian, pasang di telinga kalian, langsung passive immersion, langsung dengerin orang Jepang, konten orang Jepang. Wajib banget, karena kali ini udah terlambat. Jadi begitu gue bangun melek, itu di samping gue itu udah ada sebuah TWS Bluetooth yang bisa gue pasang di kuping gue dengerin gitu langsung direct. Jadi begitu gue melek, gue ambil earphone, gue pasang di kuping gue connect Bluetooth dan langsung gue play sebuah video orang Jepang dari YouTube, entah atau dari aplikasi dari Pocket Cast atau enggak Radio Talk yang bakal gue rekomendasiin habis ini. Tungguin aja, gue jelasin. Jadi kita nggak bisa ngandalin diri kita sendiri. Begitu kalian bangun melek, pasang udah earphone itu, jangan dilepas sampai kalian tidur lagi sebisa mungkin. Kalau bisa kalian loudspeaker aja kayak gitu. Jadi nggak ada alasan. Misal triknya gue lagi kurang enak gitu, kebanyakan pakai earphone. Ya udah loudspeaker aja dengerinnya. Karena kita ini udah terlambat immerse ini, wajib passive immersion gitu loh. Dan gue lihat banyak banget yang neglect sama passive immersion ini. Sebenarnya ini penting banget, terutama kalau kalian lagi kerja di kantor. Kalau penglihatan kalian lagi kayak nyantai, itu pasti langsung terahli dengan apa yang dibicarakan di latar belakang kan, seperti itu. Kurang lebih sekitar gue lagi ngomongin apa kan, itu lagi pas lagi mau rebahan nyantai sedikit. Di situ poinnya, begitu kalian mau rebahan nyantai sedikit, itu langsung fokus kalian bakal terahli kepada konten orang Jepang yang sedang kalian dengerin dari tadi sebelumnya, dari kalian awal bangun melek. Disitulah poinnya passive immersion ini, karena kita ini harus membiasakan diri kita mendengar orang Jepang 24 jam non-stop. Karena tujuan poin immersion kita ini konsumsi konten bahasa Jepang secara rutin setiap harinya, nggak bisa kendor di situ loh. Karena kalian ini udah terlambat berapa tahun mulainya immerse bahasa Jepang? Gue tanya, umur kalian baru mulai immerse bahasa Jepang itu kapan? Belajar bahasa Jepang itu kapan mulainya? Disitulah kalian udah terlambat berapa tahun. Hitung lo sendiri. Di situ kalian perlu kejar. Jadi mau gak mau kita ini harus konstan secara 24 jam konsumsi konten orang Jepang. Kalau nggak bakal bisa. Kayak kemarin ada yang tanya di Discord, itu dia bilang gua ambil kerja, jadi nggak sempat buat baca light novel atau nggak nonton anime. Pantes di sini jawabannya, karena dia itu berasa kayak kosong aja, cuma ngejalanin Anki doang. Ya emang jelas, Anki ini cuma suplemen doang, gitu loh. Cuma ngebantu kalian, tapi main point kita itu di immersion konsumsi bahasa Jepang, gitu loh. Kalau kalian gak konsumsi bahasa Jepang, cuma jalanin Anki doang, itu sama aja bohong. Kayak meme di samping ini lu tahu 10.000 kosakata bisa diselesain JPTN 1, tapi gak bisa lancar berbahasa Jepang. Kayak orang gagap ntar bahasa Jepangnya. Di situ. Makanya kalian ini perlu konsumsi bahasa Jepang. Keterlambatan kalian umurnya berapa baru mulai. Di situ loh. Kalian harus kejar selama 24 jam. Mulai dari sekarang saat ini. Detik ini juga. Habis kalian nonton video ini, kalian close video ini, mulai langsung. Gitu loh. Mulai langsung. Pakai aplikasi yang gue rekomendasiin. Di video samping ini gue ada yang ngejelasin sebuah metodologi yang namanya Condensed Audio. Condensed Audio ini dari sebuah anime drama Jepang yang kita potong isinya cuma percakapan doang. Kan di anime atau enggak drama Jepang itu banyak banget kayak background sound, opening, ending, kayak banyak space yang gak kepake banget. Itu bisa kita optimalisasikan, kita buang semua space-nya, openingnya, endingnya, lagu-lagunya. Jadi fokus kepada percakapannya. Untuk penjelasan lebih lanjut silahkan nonton video tersebut. Dan kita punya kumpulan pustaka dari Condensed Audio, linknya di samping ini. Kalau kalian pengen copy paste atau langsung klik, itu bisa join ke server Discord kita. Gua bakal sharing di server Discord begitu video ini tayang. Dan yang kedua, gue punya 2 rekomendasi yang tadi gue sebutkan di awal. Mungkin ada dari Radio Talk dan juga Pocket Cast. Radio Talk ini sebuah aplikasi yang isinya penyiar orang Jepang yang sering bikin akun di dalam aplikasi Radio Talk ini, dan dia sering menyiarkan topik pembicaraannya setiap hari, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak ngobrolan podcast lah seperti itu. Dan banyak banget yang bisa kalian follow, kalian dengerin orang Jepang setiap harinya di sini nonstop selama 24 jam. Selanjutnya,
ini yang paling sering gue pakai, yaitu Pocket Cast. Pocket Cast ini penampilannya enak banget buat gue pribadi ya. Gue sering banget pakai aplikasi ini buat listening passive immersion ke orang Jepang, terutama setiap harinya. Beberapa channel YouTube rekomendasi buat kalian dengerin podcast orang Jepang, radio orang Jepang melalui YouTube. Itu linknya ada banyak banget di Discord server kita. Kalian masuk ke bagian JP YouTube channel dan cek pin yang di komentar, yang di pin ya, di sana ada tulisan kumpulan podcast radio JP. Itu kalian jam aja ke sana, loncat ke sana, dan kalian lihat message ya di samping ini. Lihat message samping ini banyak banget channel yang gue bisa rekomendasikan. Kalian tinggal klik aja lewat server Discord kita. Dan terakhir yang bisa gue sampaikan, konten yang kalian konsumsi, radio podcastnya itu harus dari native orang Jepang untuk native orang Jepang. Kayak Yuyu Nihongo Podcast itu tujuannya buat siapa? Dari orang Jepang, native orang Jepang, buat orang asing, bukan buat native orang Jepang. Paham? Dia itu target audiensnya itu kan buat orang asing semuanya, bukan buat native. Jadi kita ini harus fokus target konten dari native orang Jepang untuk native, bukan buat orang asing ya. Dari native untuk native. Paham di sana? Join server Discord kita, linknya ada di deskripsi.